Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Triani selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yoba Beli dan kelompok Mandiri dan saya sendiri Yosef. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yakni sistem sewa motor yang akan diterangkan oleh Saudara Menteri. Latar belakang. Saat ini bidang jasa penyewaan sepeda motor mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat. Namun banyak perusahaan persewaan sepeda motor yang tetap menjalankan bisnis seperti biasa, mencatat transaksi persewaan dan mengelola data secara manual. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi komputer khusus untuk menunjang proses bisnis perusahaan berdasarkan sepeda motor agar kinerja dan pelayanan lebih optimal. Tujuan penelitiannya mengimplementasikan fitur-fitur utama sistem informasi persewaan sepeda motor antara lain: pencatatan data sepeda motor, pemesanan sewa sepeda motor, perhitungan sewa, pembayaran, laporan transaksi, dan performa sepeda motor. Melakukan pengujian sistem dengan menggunakan pengujian black box untuk memastikan sistem beroperasi sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Menganalisis efektivitas dan efisiensi sistem informasi penyewaan sepeda motor dibandingkan dengan sistem manual untuk mengetahui seberapa baik sistem baru tersebut dapat mendukung proses bisnis. Manfaat penelitian: membantu perusahaan rekam sepeda motor dalam mengelola data sepeda motor, transaksi penyewaan dan pencatatan pelanggan secara komputerisasi agar data terstruktur dan akurat. Menggunakan pemilik dan karyawan dalam proses transaksi peminjaman dan pengembalian sepeda motor dengan cepat dan minim kesalahan. Memberikan informasi tentang sepeda motor dan laporan performa sepeda motor secara real time, memfasilitasi perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan. 4. Meningkatkan keamanan data perusahaan mulai dari data sepeda motor, transaksi hingga laporan keuangan sepeda motor. 5. Menjamin kepuasan pelanggan dengan layanan sewa sepeda motor yang lebih efisiensi dan akurat. Metodologi penelitian. Metode penelitian: masalah yang disebut pada orang yang mengalaminya. Ciri-ciri: peneliti langsung menuju ke lokasi kejadian, bertemu dan berbicara dengan orang yang dicarinya. Peneliti merupakan instrumen utama pengumpulan data. Data yang digunakan terutama berupa kata-kata, cerita, dan gambar angka. Lebih fokus pada proses interaktif antara peneliti dan pihak yang diteliti dibandingkan hanya pada hasil akhir saja. Analisis data dilakukan secara induktif, artinya menarik kesimpulan berdasarkan data lapangan dan praktik, bukan berdasarkan teori. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan laporan pendapat interpretasi subjektif dari sudut pandang orang yang dimiliki tentang fenomena yang dialami. Oke, baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan itu tentang metode pengembangan sistem. Dalam metode pengembangan sistem kita atau bagaimana bekerja melakukan dalam lain seperti yang itu selalu dapat yang sangat menentukan. Kata-kata dalam model judul titik, langkah analisis untuk memahami masalah, kebutuhan pengguna, cara masalah dan membuat spesifikasi kebutuhan pengguna. Desain dan perancangan struktur sistem secara keseluruhan dan dideskripsikan secara rinci dari
Topik rangka mengembangkan suatu desain dalam kode bahasa sebuah format tentu berdasarkan desain yang telah dibuat. Verifikasi kode program dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Ini juga membantu pemeliharaan dan pengoperasian secara keseluruhan. Kelebihan dari ini adalah strukturnya yang jelas dan mudah dipahami, namun kurang fleksibel dalam berubah. Metodologi penelitian jadwal kesenian. Tahapan pengembangan model bentuk waterfall, air terjun. Jadwal penelitian Oktober sampai Desember 2023. Analisa kebutuhan desain sistem, implementasi, integrasi dan pengujian, dan selanjutnya pemeliharaan. Untuk tantangan programnya, pertama yaitu start, yang selanjutnya yaitu input data pengguna, data motor, data main, dan data member. Selanjutnya yaitu menghitung tarif penyewa. Selanjutnya pembayaran. Selanjutnya yaitu apabila ada pengembalian ini untuk pengembalian motor ada denda, dan selanjutnya jika tidak ada maka selesai. Selanjutnya rancangan CFD. Yang pertama yaitu admin sistem informasi tentang motor pengguna. Untuk admin sistem informasi tentang motor yaitu login, data pengguna, data tarif, data motor, data penyewa, data pembayaran, dan data denda jika ada denda. Selanjutnya yaitu sistem informasi tentang motor atau admin yaitu laporan data pengguna, laporan data member, laporan data tarif, laporan data motor, laporan data penyewaan, dan laporan data pembayaran. Untuk pengguna sistem informasi tentang motor yaitu data member, data motor, data penyewaan, dan data pembayaran. Rancangan level 1 seperti ini. Untuk rancangan EFD-nya seperti ini. Untuk rancangan database seperti ini. Jadi PN-nya seperti ini. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu laporan ini membahas tentang rancangan sistem berdasarkan sistem penyewaan sepeda motor pada perusahaan rental sepeda motor. Tujuannya adalah mengganti sistem manual dengan sistem komputerisasi agar lebih efisien. Selanjutnya, sistem dirancang mencakup fungsi-fungsi dasar seperti pendataan sepeda motor, pemesanan sewa sepeda motor, penghitungan biaya sewa, pelaksanaan pembayaran, pengembalian sepeda motor, laporan transaksi, dan laporan layanan pelanggan. Selanjutnya, rancangan sistem dengan metode air terjun meliputi tahapan analisis kebutuhan, rancangan sistem, kode sistem menggunakan PHP dan database, menggunakan SQL dan pengujian sistem. Hasil dari pengembangan sistem ini adalah tersedianya sistem informasi penyewaan sepeda motor yang terkomputerisasi dan berintegritas untuk memudahkan proses bisnis penyewaan sepeda motor. Data operasional dan transaksi sepeda motor disimpan secara hati-hati dalam database untuk memudahkan akses dan analisis untuk mengambil keputusan bisnis. Secara keseluruhan, sistem yang dibangun berhasil memenuhi persyaratan fungsional yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional usaha penyewaan sepeda motor. Kedepannya, sistem dapat diperluas dengan mengembangkan fitur pendukung lainnya. Untuk saran, berikut beberapa usulan sistem penyewaan sepeda motor yang sedang dibangun.
Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur untuk mencatat jadwal perawatan dan meningkatkan jadwal perawatan sepeda motor secara berkala. Dapat ditambahkan fungsi SMS Gateway untuk mengirimkan notifikasi kepada pelanggan tentang informasi pembelian kendaraan atau informasi pembayaran. Pentingnya melakukan backup data secara berkala untuk menghindari kehilangan data saat sistem mengalami crash. Data pelanggan dan sepeda motor harus diupdate secara berkala agar informasinya tetap akurat. Sistem ini dapat dikembangkan menjadi versi mobile sehingga pemilik dan karyawan dapat mengakses data di mana saja. Pemilik dan karyawan memerlukan pelatihan dan workshop untuk menggunakan sistem dengan baik. Kedepannya dapat dikembangkan sistem informasi manajemen yang berintegritas pada jaringan usaha rental sepeda motor untuk memantau kinerja usaha dengan lebih baik. Pengujian sistem secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa sistem operasi sesuai dengan standar keamanan data. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Di sini kelompok kami menjawab pertanyaan dari dosen kami. Dan ini ada beberapa pertanyaan, yaitu Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari dosen kami. Yang pertama yaitu pertanyaan tentang inti tujuan penelitian yang mengacu pada pembuatan proposal rencana kamu, yaitu tujuan penelitian dari proses penelitian rancang bangun yaitu sistem sewa motor, yaitu yang pertama mengimplementasikan fitur utama sistem informasi persewaan sepeda motor, antara lain pencatatan data sepeda motor, pemesanan sewa sepeda motor, perhitungan sewa, pembayaran dan laporan transaksi dan performa sepeda motor agar lebih mudah dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu melakukan pengujian sistem dengan menggunakan pengujian bioskop untuk memastikan sistem beroperasi sesuai kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Selanjutnya tujuannya yaitu menganalisis efektivitas dan efisiensi sistem penyewaan sepeda motor dibandingkan dengan sistem manual untuk mengetahui seberapa baik sistem baru tersebut dapat mendukung proses bisnis yang akan diterapkan. Oke, selanjutnya yaitu poin yang kedua, manfaat bagi pengguna sistem apa dan untuk pengembang apa. Oke, kami jawab. Untuk manfaat sistem sewa motor bagi pengguna yaitu kemudahan pemesanan. Pertama, proses pemesanan yang cepat dan mudah melalui aplikasi, meminimalkan waktu dan untuk pengusaha juga. Yang kedua yaitu aksesibilitas 24/7, yaitu layanan tersedia kapan saja, memberikan fleksibilitas untuk menyewa motor sesuai kebutuhan, termasuk di tengah malam atau di lokasi tertentu. Yang ketiga yaitu tujuannya transparansi harga. Harga sewa yang jelas dan transparan ditampilkan di aplikasi, memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Selanjutnya yaitu pilihan kendaraan. Untuk pengguna, pemilihan kendaraan seringkali memiliki akses ke berbagai pilihan motor, memungkinkan mereka memilih sesuai preferensi dan kebutuhan perjalanan. Selanjutnya yaitu manfaat bagi pengembang untuk sistem sewa motor. Yang pertama, inovasi teknologi. Proses pengembangan sistem sewa motor untuk memungkinkan
mengembang untuk mengintegrasikan inovasi teknologi terkini seperti integrasi GPS, pembayaran digital, dan keamanan data. Yang kedua yaitu pengalaman pengguna yang ditingkatkan dengan merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan efisien. Pengembang dapat meningkatkan pengalaman pengguna yang pada gilirannya dapat meningkatkan popularitas dan penerimaan aplikasi. Selanjutnya, manfaat bagi pengembang yaitu pengembang dapat mengoptimalkan kinerja aplikasi, termasuk kecepatan respon, waktu penguatan, dan kehadiran sistem secara keseluruhan, memastikan pengguna merasa puas dengan layanan yang mereka terima. Selanjutnya, manfaat bagi pengguna yaitu skalabilitas. Pengembang dapat merancang sistem dan dapat diukur secara efisien sesuai dengan ketentuan pemerintahan, memastikan bahwa aplikasi dapat menangani volume pengguna yang lebih tinggi tanpa mengorbankan kinerja. Oke, itu tadi jawaban untuk poin yang kedua. Baik, saya di sini akan menjawab poin pertanyaan yang Anda berikan. Pada jadwal penelitian, pada tahapan ketiga dan keempat, jika ada tunjukkan hasil dari implementasi dan integrasi pengujiannya. Di sini implementasi dan integrasinya tidak ada. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari poin keempat. Pada anggota jika ada kemungkinan denda tambahnya itu seperti pada lingkaran. Pada di sini saya ada diagram denda. Kami mengalami kesalahan dalam memberi bentuk lambangnya, dan setelah saya revisi, kemungkinan yang benar adalah prototip yang seperti ini. Ini adalah prototip yang sudah saya revisi. Untuk di sini, setelah kita menginputkan data pengguna, data member dan data member. Setelah itu kita menghitung tarif dan penyewaannya. Setelah itu kita mengeluarkan auto pembayaran, dan setelah pembayaran kita ada pertanyaan di sini, yaitu tentang melebihi batas sewa. Jika melebihi batas sewa, maka dikenakan denda. Setelah itu selesai. Jika tidak melebihi dari batas sewa, maka tidak akan dikenakan denda dan langsung selesai. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu antara DFD level 0 sampai DRD pada penentuan database kurang tepat. Baik, saya menjawab. Saya mohon maaf, kelompok kami hanya paham sebatas itu. Jadi kalau
kurang tepat, saya mohon maaf dan saya mohon bimbingannya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa inti kesimpulan dari pembuatan proposal? Intinya yaitu laporan ini membahas tentang rancangan sistem database sistem penyewaan sepeda motor pada perusahaan dari sepeda motor. Tujuannya adalah mengganti sistem manual dengan sistem komputerisasi agar lebih efisien. Selanjutnya, sistem dirancang mencakup fungsi-fungsi dasar seperti pendataan sepeda motor, pemesanan sepeda motor, perhitungan biaya sewa, melakukan pengembalian sepeda motor, melakukan transaksi dan laporan layanan pelanggan agar lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya yaitu perancangan sistem dengan metode ini menggunakan PHP, database dan mengaksikan dengan pengujian sistem. Dan selanjutnya itu secara keseluruhan sistem yang dibangun berhasil memenuhi persyaratan operasional yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional usaha penyewaan sepeda motor. Intinya yaitu menambah atau mengembangkan sistem sewa motor pada perusahaan tersebut agar lebih efisien dan lebih baik lagi. Intinya itu untuk membuat proposal sistem sewa motor ini. Oke, itu tadi jawaban pertama. Saya sudah pertanyaan dari dosen dan dari jawaban kami selesai sudah. Selanjutnya mulai pertanyaan. Baik, itulah hasil presentasi dari Bapak kami. Jika ada kesalahan, saya dan beserta Bapak saya mohon maaf.